Halo Sobat Bijak, kali ini kita akan membahas alasan mengapa seiring bertambahnya usia, orang-orang di sekitar Anda perlahan menjauh. Mungkin undangan mulai jarang datang, panggilan berkurang, atau kehangatan pertemuan dulu terasa mulai pudar. Tapi tenang, bukan sepenuhnya salah Anda. Ada pola, sikap, dan kebiasaan yang sering tanpa sadar membuat orang menjauh. Kabar baiknya, semua itu bisa diubah. Dalam video ini, kita akan kupas 6 alasan utamanya. Dan yang paling penting, bagaimana Anda bisa membalik keadaan dan menjaga hubungan tetap hangat dan bermakna. Yuk simak sampai akhir, karena beberapa poinnya bisa sangat membuka mata. Nomor 1. Mengabaikan pertumbuhan pribadi. Mengabaikan pertumbuhan pribadi bisa menjadi salah satu alasan utama mengapa seseorang mulai dijauhi seiring bertambahnya usia. Ketika seseorang berhenti berkembang secara mental, emosional, atau sosial, hubungan dengan orang lain perlahan bisa memudar. Di sisi lain, mereka yang tetap penasaran, terbuka, dan mau belajar hal-hal baru akan selalu memancarkan energi yang membuat orang lain betah di dekatnya. Orang cenderung tertarik pada mereka yang terus aktif secara mental, yang tetap ingin tahu, senang berdiskusi, dan menikmati pengalaman baru. Namun, jika seseorang hanya membicarakan masa lalu, menutup diri dari perubahan dan menolak gagasan baru, lama-kelamaan kehadirannya bisa terasa membosankan. Bukan berarti orang langsung menjauh, tapi interaksi bisa menjadi semakin jarang. Pertumbuhan bukan hanya soal membaca buku atau mempelajari hobi baru. Ini tentang cara Anda memandang dunia, seberapa besar rasa ingin tahu Anda, dan seberapa terbuka Anda terhadap perubahan. Ketika Anda menunjukkan minat terhadap sesuatu, Anda memberi sinyal bahwa Anda masih hidup sepenuhnya, dan itu menarik bagi siapapun di usia berapapun. Sebaliknya, jika Anda menolak belajar hal baru dan merasa semua sudah cukup, energi yang Anda pancarkan pun ikut redup. Orang-orang akan menyadarinya, meskipun tak mengatakannya secara langsung. Dan seiring waktu, hubungan yang dulu hangat bisa menjadi dingin, hanya karena tidak ada lagi percikan yang membuat interaksi terasa hidup. Kabar baiknya, tidak pernah ada kata terlambat untuk berubah. Mencoba hal baru, membuka pikiran terhadap perspektif berbeda, atau sekedar bertanya lebih banyak dalam percakapan, bisa membawa Anda kembali terhubung dengan dunia. Karena pada akhirnya, orang tidak tertarik pada siapa Anda dulu. Mereka lebih tertarik pada siapa Anda sekarang, dan kemana arah Anda melangkah. Nomor 2. Terlalu negatif atau sering mengeluh. Terlalu sering mengeluh atau bersikap negatif bisa tanpa sadar membuat orang-orang di sekitar menjauh. Mungkin maksud Anda hanya ingin berbagi, tapi jika yang terus terdengar hanyalah keluhan tentang kesehatan, situasi zaman sekarang, atau kerinduan pada masa lalu yang lebih baik, lama-lama orang merasa lelah. Mereka enggan menelpon, jarang berkunjung, bahkan mulai menjauh. Bukan berarti Anda harus menahan semua masalah sendirian. Berbagi perjuangan dengan orang yang dipercaya itu penting. Tapi jika sebagian besar obrolan hanya berisi keluhan, penyesalan, dan frustrasi, itu bisa menciptakan suasana yang berat. Orang secara alami ingin berada di sekitar mereka yang bisa mengangkat suasana, bukan yang selalu menurunkannya. Anda tidak perlu berpura-pura bahagia, tapi mencoba menggeser fokus ke hal-hal yang bisa disyukuri, menunjukkan rasa ingin tahu terhadap hidup orang lain, atau sekedar berbagi cerita yang ringan bisa menciptakan perubahan besar. Percakapan pun terasa lebih hangat, lebih menyenangkan, dan orang merasa nyaman berada di dekat Anda. Jika Anda merasa hubungan mulai renggang, cobalah lihat kembali cara Anda berbicara. Apakah Anda membawa kehangatan dan koneksi, atau lebih sering menyoroti sisi gelap? Perubahan kecil dalam cara memandang dan menyampaikan sesuatu bisa menjadi kunci agar orang-orang tetap ingin berada di dekat Anda. Nomor 3. Gagal memelihara hubungan. Hubungan tidak akan bertahan dengan sendirinya, baik itu persahabatan, keluarga, maupun koneksi sosial. Semuanya membutuhkan perhatian dan usaha. Banyak orang di usia tua merasa dijauhkan atau dilupakan, padahal seringkali penyebabnya adalah karena hubungan yang mereka jalani menjadi berat sebelah. Mereka terbiasa menunggu orang lain yang menghubungi duluan, membuat rencana, atau sekadar menanyakan kabar. Tanpa sadar, sikap ini bisa membuat orang lain merasa lelah dan akhirnya menjauh. Coba pikirkan, kapan terakhir kali Anda yang lebih dulu mengirim pesan atau menelpon teman? Kapan terakhir kali Anda mengajak seseorang untuk bertemu, bukan karena ada keperluan, tapi hanya karena ingin bersama? Banyak yang percaya bahwa kalau seseorang benar-benar peduli, dia pasti akan selalu berusaha. Tapi kenyataannya, hubungan bisa memudar jika hanya satu pihak yang terus berjuang mempertahankannya.
Hal-hal kecil seperti pesan singkat, telepon singkat, atau ajakan minum kopi bisa memberi dampak besar. Tindakan itu menunjukkan bahwa Anda menghargai keberadaan mereka, bukan hanya datang saat butuh. Orang ingin merasa dilihat, didengar, dan dihargai, bukan sekadar menjadi cadangan saat Anda merasa kesepian. Dan yang paling penting, tidak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki hubungan. Jika Anda merasa sudah terlalu lama menjauh, mulai saja dari langkah kecil. Kirim pesan hangat, ingatkan kembali momen bersama, atau sekadar menanyakan kabar. Jangan fokus pada balasan cepat. Yang terpenting adalah menunjukkan bahwa Anda peduli secara konsisten. Jika Anda bertanya-tanya mengapa beberapa hubungan mulai renggang, tanyakan dulu pada diri sendiri. Apakah saya sudah berusaha cukup, atau saya hanya menunggu dan berharap orang lain yang bergerak lebih dulu? Semakin Anda menunjukkan bahwa mereka berarti, semakin besar kemungkinan mereka akan tetap hadir dalam hidup Anda. Nomor 4. Menolak beradaptasi dengan perubahan. Hidup terus bergerak dan perubahan adalah bagian yang tak terelakkan dari perjalanan itu. Namun, ketika seseorang mulai menolak perubahan, baik itu dalam hal teknologi, cara komunikasi, atau cara pandang terhadap dunia, mereka perlahan mulai kehilangan koneksi sosial yang penting. Banyak orang tidak menarik diri karena usia, melainkan karena sikap yang terlalu kaku dan enggan beradaptasi. Dunia saat ini sangat berbeda dibanding 2 dekade lalu. Komunikasi telah berevolusi, norma sosial terus berkembang, dan teknologi kini menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Jika Anda menolak untuk memahami cara baru dalam berinteraksi, seperti pesan instan, media sosial, atau video call, bukan hanya Anda yang tertinggal, tetapi juga hubungan Anda dengan orang-orang terdekat. Penolakan terhadap perubahan juga bisa terlihat dalam cara seseorang merespons pandangan atau gaya hidup generasi yang lebih muda. Jika setiap percakapan terasa seperti perdebatan karena Anda terlalu cepat menghakimi atau menolak perspektif baru, orang akan mulai menjaga jarak. Lama-kelamaan, hubungan yang dulunya dekat bisa menjadi renggang. Beradaptasi bukan berarti mengubah siapa Anda atau menerima segala hal baru tanpa pertimbangan. Ini soal keterbukaan, mau mendengar, bertanya, dan mencoba mengerti, walau sedikit. Sikap penasaran dan kemauan belajar sekecil apapun bisa membuat orang tetap merasa nyaman berada di sekitar Anda. Menolak perubahan bukan hanya mempersempit wawasan, tapi juga mempersempit hubungan. Sebaliknya, keterbukaan dan fleksibilitas bisa menjadi jembatan yang menghubungkan Anda dengan dunia yang terus bergerak maju. Nomor 5. Menjadi terlalu bergantung pada orang lain. Saat hubungan terasa berat sebelah, disitulah ketegangan mulai muncul. Dalam hidup, wajar untuk membutuhkan bantuan sesekali, terutama seiring bertambahnya usia. Tapi saat ketergantungan menjadi berlebihan, tanpa ada keseimbangan memberi dan menerima, hubungan bisa mulai retak secara perlahan. Orang-orang di sekitar Anda mungkin dengan tulus ingin membantu, tapi ketika bantuan itu terasa seperti kewajiban, bukan lagi pilihan dari hati, mereka mulai menarik diri. Mungkin tanpa sadar Anda terlalu sering meminta bantuan untuk hal-hal yang dulu bisa ditangani sendiri. Atau mungkin terlalu mengandalkan orang lain secara emosional tanpa pernah benar-benar mendengarkan kebutuhan mereka. Ketika perhatian hanya berpusat pada satu pihak, orang lain akan merasa lelah dan tidak dihargai. Ini bukan hanya soal bantuan fisik atau materi. Energi emosional juga punya batas. Jika setiap percakapan selalu tentang keluhan Anda, tanpa ruang untuk mendengar cerita mereka, hubungan perlahan menjadi dingin. Orang ingin merasa penting, bukan hanya dibutuhkan tapi juga dihargai. Itulah sebabnya penting menjaga kemandirian, sekecil apapun bentuknya. Melakukan hal-hal sederhana sendiri, menunjukkan rasa terima kasih atau berusaha membalas kebaikan, bisa menjaga kehangatan dalam hubungan. Tidak harus besar, bahkan hal kecil seperti bertanya, "Apa kabar kamu hari ini?" bisa menunjukkan bahwa Anda peduli. Kalau Anda merasa orang-orang mulai menjauh, cobalah bertanya dalam hati, apakah saya sudah cukup memberi? Apakah saya mengucapkan terima kasih atas bantuan yang saya terima? Apakah saya masih berusaha untuk mandiri sebisa mungkin? Kadang perubahan kecil dalam sikap bisa menciptakan perubahan besar dalam hubungan. Ketika orang merasa dihargai dan dilibatkan, mereka akan selalu ingin tetap dekat. Nomor 6. Mempertahankan dendam dan gagal memaafkan. Mempertahankan dendam bisa menjadi salah satu cara tercepat untuk membuat orang menjauh. Semakin lama kita hidup, semakin banyak pula luka, pengkhianatan atau kekecewaan yang kita alami. Tapi ketika semua itu terus dipelihara dan tak pernah benar-benar dilepaskan, beban emosionalnya tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Tidak ada yang nyaman berada di dekat seseorang yang selalu mengungkit masa lalu.
Orang-orang ingin merasa dihargai dan diterima, bukan terus-menerus diingatkan akan kesalahan mereka. Jika setiap percakapan menjadi ladang ranjau yang bisa meledak karena keluhan lama-kelamaan mereka akan memilih menjauh. Coba renungkan sejenak. Apakah Anda pernah merasa menjauh dari seseorang karena tidak tahan dengan kepahitan yang terus mereka bawa? Atau justru Anda sendiri yang menyimpan perasaan itu? Sulit memang untuk melupakan rasa sakit, tapi lebih sulit lagi mempertahankannya sambil berharap hidup tetap terasa ringan. Kadang orang bahkan tidak sadar bahwa Anda masih menyimpan luka lama. Di sisi lain, ada yang sadar tapi merasa percuma mencoba memperbaiki, karena apapun yang mereka lakukan tidak pernah cukup. Ketika mereka menyerah, bukan hanya hubungan yang rusak, tetapi juga peluang untuk sembuh dan kembali dekat. Yang sering terlupakan adalah bahwa menyimpan dendam tidak menghukum orang lain. Itu mengikat Anda pada masa lalu dan membuat Anda kehilangan momen-momen berharga di masa kini. Dan ketika orang lain melihat bahwa Anda sulit membuka hati untuk memaafkan, mereka bisa merasa tak diterima, tak cukup baik, atau tak layak untuk diberi kesempatan kedua. Memaafkan bukan berarti melupakan. Itu berarti memilih untuk tidak membiarkan luka lama mengatur arah hidup Anda. Itu tentang melepaskan beban, memberi ruang untuk kedamaian dan membiarkan hubungan tumbuh tanpa bayangan masa lalu. Karena ketika Anda mulai memilih ketenangan dibanding kemarahan, Anda bukan hanya membuka jalan bagi orang lain untuk tetap tinggal, Anda juga membuka jalan untuk menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, kesepian di usia tua bukanlah takdir yang tak bisa diubah. Saat kita menutup video ini, coba renungkan 6 alasan mengapa orang menjauh setelah usia 70. Jika ada yang terasa familiar, jangan jadikan itu sebagai kritik. Anggaplah itu sebagai peluang untuk berubah. Dengan langkah kecil seperti menghubungi lebih dulu, melepaskan dendam atau membuka pikiran, Anda bisa menarik kembali orang-orang ke dalam hidup Anda. Daya tarik bukan soal fisik semata, melainkan energi, empati, dan usaha untuk tetap terhubung. Kualitas itu tidak pudar dengan usia. Semakin Anda terlibat, semakin banyak orang yang ingin berada di dekat Anda. Jadi, alih-alih bertanya mengapa mereka pergi, tanyakan, apa yang bisa saya lakukan agar mereka ingin tetap tinggal? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tinggalkan komentar, suka dan bagikan jika video ini bermanfaat. Kami ingin terus menginspirasi Anda.